menanti bapak yang sekarang gitu, Ustaz Tri Pitara nanti memberikan materi. Namun sebelum saya berikan ke Ustaz Tri, saya malah membuka forum tanya jawab dulu. Saya nanti tidak bisa dari Ustaz Tri, saya terus pamit. Maka kalau ada tanya jawab malah terutama yang bersifat teknis. Kalau bersifat materi nanti nyuruh besok Ustaz Tri. Tapi kalau bersifat teknis kira-kira saya lebih ngerti daripada Ustaz Tri, maka sekarang panjenengan ingin nyuwun preso menapa, ingin tanya apa, saya layani. Syukur betul-betul. Betul nggih? Betul, monggo. Nggih. Manasik yang sama niku materi itu sami dengan manasik kalau mungkin bersamaan dengan dapur itu. Betul. Kita lebih ke motivasi pengajian umum, kemudian menjaga semangat kita untuk menanti itu. Kalau yang nanti umum kan misalnya sholat, toharoh, nanti umroh dan sebagainya. Kita nanti lebih bersifat ke umum menjaga, tapi juga diselipi tentang bagaimana di sana. Nanti Ustaz tentu akan bercerita bagaimana haji dan sebagainya, tapi tidak fokus ke masalah-masalah yang terkait. Gitu ya Ustaz, kira-kira begitu. Nanti Ustaz judulnya istiqomah, tapi nanti pasti ada bagaimana pengalaman kita, bagaimana dan sebagainya. Betul Malik? Ibu ini 21 semua apa dia 22? 21 semua, insya Allah moga-moga 21 semua lolos semua. Amin. Ada yang nomornya nyaris 50-100 misalnya? Jauh. Saya 00-138. Berarti 138. Yang sekarang ini kan 50013. Ya. Untuk mencapai 138 kan kira-kira 120 orang lagi. Gitu? Itu angka-angka rawan. Rawan dalam artian bisa saja tiba-tiba itu ditimbali kemenangan. Angka-angka rawan. Jadi angka-angka 100 sampai 150 itu dari tahun ke tahun itu rawan. Rawannya bisa saja tiba-tiba diakui untuk menjadi jemaah cadangan. Jemaah cadangan itu artinya jemaah yang siap berangkat, siap tidak. Siap selalu. Selalu siap. Kalau panjenengan kan siap tidak berangkat karena belum diproses. Yang 2020 siap berangkat karena sudah diproses. Nanti ada istilah jemaah cadangan, sekarang belum muncul. Jemaah cadangan itu diproses. Kayak jemaah 2020 ini menandatangani perjanjian. Kalau tiba-tiba tidak berangkat tidak boleh menunjuk. Jadi beliau ini dijadikan cadangan yang siap berangkat kalau tiba-tiba ada jemaah 2020 yang berhalangan. Tapi kalau yang 2020 tetap sesuai, dia siap tidak. Tapi saran kami, apapun itu jalani, siap. Kita Bu? Beda. Jamaah cadangan beda. Kalau jamaah yang umur pengajuan dan sebagainya, itu malah sudah pasti diterima atau tidak. Misalnya pengajuan suami istri yang terpisah, atau umur-umur di atas 75 lalu mengajukan percepatan, itu nanti jawabannya malah positif berangkat atau positif tidak. Kalau positif berangkat ya pasti berangkat, kalau tidak juga pasti tidak, pasti belum. Nanti kemana akan memberi jawaban terhadap permohonan itu. Tapi kalau jemaah cadangan memang disiapkan untuk jagani kalau ada yang berhalangan tiba-tiba. Jadi ceritanya gini, kita kan setiap tahun itu minta tambahan sebetulnya kepada Arab. Tapi Arab menjawab gampang. Bahasa ngomongnya lah, kita kayak 210, ora tau kebak. Kok iso njaluk tambahan? Lalu, kok iso kebak? Kita sudah membuat 210 jamaah, 210.000 ya. Tiba-tiba ada 5.000 orang yang mundur sehari 2 hari menjelang berangkat. Karena sakit, karena meninggal, karena iso hijau ini. Boten ini Arab dia gampang nanti 210 ini mau kurang 5.000 lagi. Maka Kemenak membuat strategi baru, namanya cadangan. Cadangan itu diberangkatkan siap, kalau ditunda tidak marah-marah.
Macam nggih. Apapun yang kita hadapi, bismillah. Makasih. Sekat nggih. Coba Pak. Oke, sesuai ya Pak ya. Coba ya. Sesuai. Kalau seperti saya dan suami, umur suami sudah 72 dan kondisi suami itu badan sakit. Sakitnya itu sakit stroke ringan sejak tahun 2008. Habis menerima SK pensiun selang 3 bulan itu langsung sakit sampai sekarang, jadi sakitnya sudah 11 tahun. Terus umur saya sudah 17 tahun. Terus gimana ya sebaiknya? Saya itu apa matur ke Kemenak atau gimana atau dibiarkan saja? Karena dulu waktu pas penghadiran saya mendatangi pengajian yang awal sebelum manasik itu di UST itu suami juga datang. Nah itu kan waktu itu ditanya pada petugas mutayam, terus ibu nomornya berapa gitu. Terus saya oke nomornya, oke ini nanti bisa maju karena bapak juga kondisinya sakit dan ini nomornya juga sudah. Waktu itu kan informasi nomor terakhir yang 2020 itu beda dengan yang sekarang. Beda. Memang jadi rasanya suami itu sudah mantap sekali untuk berangkat yang 20. Nah setelah setelah itu ada perbedaan itu kok. Terus sekarang itu melopro suami saya. Jadi setiap ini ada undangan ini belum mau berangkat kalau belum ada undangan dari Kemenak. Nah, mila menika kados pundi saya pun menika kan solusinipun ngaten. Memang betul bahwa ketika bulan November tahun 2019 itu, November atau Oktober, itu rilis porsi yang dikeluarkan Kemenak itu beda dengan sekarang. Jadi rupanya kami merilis itu juga sebenarnya Kemenak. Kami tidak berani kalau tanpa itu. Rupanya dulu ngitungnya masih ngitung kasar. Jadi jemaah haji berangkat, terus dihitung kasar. Muncul porsi sekian. Sudah diumumkan ke masyarakat. Rupanya setelah dicermati ada perbedaan, Ustaz. Ada perbedaan sekitar 200-an. Perbedaannya bukan mundur, kalau mundur senang jemaah. Perbedaannya maju. Sehingga jemaah yang merasa harusnya 2020 menjadi mundur 2021. Itu sebuah ujian tersendiri. Memang rodo gelo gitu. Yang kedua, kalau itu pertanyaannya apakah sekarang Kemenak atau tidak, maka saya jawab secara hukum formal. Secara hukum formalnya Kemenak ya, yang boleh mengajukan itu usia 75. Jadi kalau usia 75 boleh mengajukan percepatan. Sebenarnya kemarin di raker terakhir dengan PHU itu sudah ada usulan 65. Sudah ada usulan 65 itu, mungkin Pak Jaya sudah mulai mendengar. Tetapi itu belum ada permennya. Saya terakhir konfirmasi ke Kemenak, gimana yang usulan 65 boleh maju itu gimana? Itu sudah dimunculkan, sudah disetujui di sidang, tapi belum ada permennya, sehingga Kemenak tidak berani. Sehingga sampai saat ini Ibu ya, sampai saat ini kalau Ibu Kemenak tidak bisa ada solusi. Karena yang dilayani itu usia 75. Itu pun istilahnya baru dilayani loh ya, belum tentu dikabulkan karena sesuai urutan nanti. Usia sepuh maju dan sebagainya itu tidak mengurangi porsi panjenengan. Itu hanya untuk jaga nih kalau pelunasan tahap pertama itu ada yang tidak melunasi, itu baru diambilkan dari yang pengajuan. Jadi bukan porsinya, kemarin kan ada di grup, itu berarti mendolimi kami karena hak kami menjadi terhilang. Tidak, insya Allah tidak. Jadi hanya yang berhak melunasi tapi tidak melunasi, maka jumlah angka itu yang diisi oleh percepatan. Kemudian soal Bapak yang gerak, pertanyaannya Bapak bisa ke kamar mandi sendiri? Bisa. Kalau bisa, ikut saja, insya Allah tercover. Jadi kami syaratnya panjenengan bisa ikut kami. Kalau tawaf nggak kuat nggak masalah, kami dorong. Sa'i nggak kuat, kami sediakan kursi roda, nggak usah bayar. Kami akan buat jamaah lain untuk bantu. Tapi kalau kamar mandi harus mandiri. Bisa itu mandi. Ya, jadi kalau bisa kamar mandi sendiri, yang lain-lain kami bantu. Insya Allah gampang ini bahasanya
keren ini beres gitu lah. Kata Ibu. Terus kan itu malah ditambah ini Pak, ditambah semangat lagi, ditambah kalau ada anak yang sudah daftar paling tidak 2 tahun itu nanti bisa mengajukan. Ya, ada. Tambah semangat ada. Saya anak saya itu sudah dua suami itu sudah daftar, tapi yang satunya di Bogor, yang satunya dekat saya. Jadi nanti mungkin anak saya yang dekat saya itu nanti bisa mengajukan. Jadi suami istri yang terpisah, bapak anak yang terpisah, asalkan sudah daftar minimal 2 tahun, bisa mengajukan percepatan. Iya, untuk mengajukan. Jadi kesimpulannya bapak dibesarkan saja penggalinya, berangkat 2001. Malah begini, setelah saya mendengar cerita ibu, kalau bapak dan ibu dijadikan cadangan, lebih baik jangan besok. Malah tambah belum. Ya, bukan. Sebab begini, kalau bapak itu cadangan tidak bisa mengajukan putra-putra. Tidak bisa. Atau ketika dia jadi cadangan, jadikan kita saran. Saya mau dijadikan cadangan, tapi anak saya ikut. Itu. Coba kalau pemenang nanti, oh ya bisa, karena ini ada kursi, jadi 4 orang dengan 2 putra. Ya, tapi kalau tidak, usul kami, pengalaman kami lebih baik tahun 2021, tapi dengan 1 putra lebih. Berarti kalau berangkatnya 2021, tetap anak bisa mendampingi. Mengajukan. Iya, mengajukan. Dengan catatan boleh mengajukan, tapi sekali lagi persetujuan dan tidak tetap sama ya. Tidak ada kemenangan. Tapi sudah berhak paling tidak. Tapi kalau cadangan, setahu saya tidak bisa mengajukan. Tapi tidak ada salahnya ketika ibu suatu saat dipanggil cadangan, matur, Pak, saya sanggup cadangan, tapi anak saya itu karena suami saya bisa. Kata ibu. J, cekap dulu ya. Sekarang Santri, mohon maaf Santri, agak panjang. Langsung panjenengan nanti panjenengan. Nanti ya. Maaf ya. Ini apa tadi Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon jamaah haji 2021 insya Allah yang senantiasa memberikan rahmatnya. Semoga langkah kami Bapak Ibu sekalian di dalam tolabul ilmi di hari ini sekaligus menambah semangat Bapak Ibu di dalam menanti ibadah haji nanti. Allah berikan jalan kemudahan, Allah berikan jalan yang luar biasa tidak terduga untuk menjalani ibadah itu dengan baik dan nantinya insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimahullah, judul hari ini kita akan mengkaji tentang istiqomah di dalam menanti ibadah haji ya. Haji itu tadi kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Ustadz Agus Witono ya. Haji itu yang sudah terjadi porsinya di tahun 2020 berangkat gitu ya. Artinya yang sudah tertulis dan sudah fix di daftar itu, itulah orang-orang yang sudah terpanggil dalam bentuk kalkulasi data. Tetapi Allah juga memberikan sebuah panggilan pada para jamaah haji itu, belum tentu yang tertulis terdata dengan fix. Artinya bahwa yang sudah tertulis tadi belum tentu bisa berangkat karena kondisional tertentu itu, sehingga ada peluruhan laut. Dan juga yang belum tertulis tadi tiba-tiba nanti muncul tertulis bisa berangkat. Nah itulah suatu fenomena yang menarik ibu-ibu dan bapak-bapak rahimahullah. Ketika kita menjalani hidup ini jangan terlalu terfokus dari akal kita di dalam logika berpikir
berpikir dalam hal apapun Bapak Ibu, dalam hal apapun, termasuk ibadah haji. Karena semua itu tidak dalam posisi bisa dilogika. Yang tadinya sepertinya nggak mungkin berangkat, kalau Allah itu sudah memungkinkan dengan dimampukan, tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Ya, jadi ibu bapak tetap semangat, tetap semangat. Karena namanya panggilan Allah itu siapapun yang akan terpanggil tidak pernah bisa ada yang menghalanginya. Makanya banyaklah berdoa, ya, banyaklah mohon pada Allah hal-hal yang istilahnya bahasa gaulnya itu miracle, hal-hal yang ajaib itu akan muncul begitu. Sudah pernah menemui hal-hal yang ajaib ibu-ibu bapak dalam hidup selama ini? Sudah ada hal yang ajaib? Insya Allah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan iki nak nalar aku ora iso ngono biasane. Tapi kok iso tadi? Betul ya Bapak? Itu karena pertolongan Allah yang luar biasa. Makanya jangan berpikir dengan pikiran kita nanti tidak malah mumet ya. Nah, ini kok sudah saya munculkan belum terlihat di sana wilayah siap. Nah, jadi istiqomah dalam menanti ibadah haji. Karena tadi seperti yang ibu tanyakan tadi, bahwa kadang orang itu ada naik turun apa nih bu? Semangatnya, imannya, ya? Dalam kondisi seperti itu, itulah manusia. Orang itu bisa terjadi gradasi di dalam perjalanan hidup itu. Nah tapi begini, namanya judul ini ada menanti itu tadi sudah disinggung Ustaz Agus Sutono. Kira-kira sesuatu yang menyenangkan atau yang menjenuhkan atau malah mangkon. Menanti itu sesuatu yang bisa membosankan, bisa membingungkan, ya, bisa juga mengecewakan. Tapi Bapak Ibu, kita jangan pernah merasa apapun yang Bapak Ibu sudah menanti, apapun yang Bapak Ibu sudah usahakan, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ya. Jadi kalau mungkin dulu pernah saya sampaikan di dalam manasik ya, semuanya sudah ikut manasik ya Bapak Ibu. Ada yang sudah, ada yang belum? Ada dulu ya. Nah ini manasik kecil, manasik kelas itu. Gini, saya pernah menyampaikan kalau yang hadir pada saat itu, bahwa hasil itu tidak selalu sama dengan usaha. Hasil itu tidak selalu sama dengan usaha. Karena itu jangan pernah berpikir usaha yang kita lakukan itu sama dengan nanti akan menghasilkan seperti yang kita usahakan nanti. Ya. Karena itu membuat orang pusing. Ada satu hal yang menarik. Quote ya, quote itu statement yang membuat untuk acuan banyak orang. Yang ini sebenarnya salah, tapi digunakan. Hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Kan keren tuh, tidak pernah mengkhianati. Memangnya hasil itu lebih setia daripada Rexona. Setia setiap saat, karena tidak pernah mengkhianati itu ya. Tapi ternyata kenyataannya justru banyak yang mengkhianati itu. Banyak hal yang namanya usaha yang dilakukan tidak membawa hasil. Makanya tidak perlu khawatir bagi orang yang sudah berjerih payah hasilnya tidak sama dengan itu. Hasilnya itu pasti karena adanya peran dan kekuasaan Allah. Jadi hasil yang kita ada itu tidak lain adalah karena kekuasaan Allah. Nah sekarang ini renungkan baik-baik ini Bapak sekalian. Renungkanlah ini dengan hati yang bening, jangan dengan hati penusuk. Apa itu? Untuk menjadi kaya itu ada ilmunya. Setuju betul Bu? Nah, untuk jadi kaya itu perlu ada ilmunya. Ada lagi, untuk menjadi pandai
itu ada ilmunya juga. Nah, untuk menjadi pandai, menjadi kaya, ternyata ada ilmunya. Yang berikutnya, untuk menjadi sehat juga ada ilmunya. Nah, Ibu dan Bapak pengen sehat, ya perlu ilmu tentang sehat. Nah, banyak orang ingin sehat tapi jalannya menuju sakit, perilakunya menuju sakit. Itu berbahaya. Ya. Ada lagi, untuk menjadi bahagia, Ibu sampai bahagia loh, jadi Bapak sampai dengan kebahagiaan bukan sama dengan kesenangan loh. dapat cucu. Nah, dapat cucu bahagia. Kalau tidak dapat cucu bahagia nggak? Nah, hati-hati Ibu. Jadi bahagia itu jangan diletakkan pada di luar kita, khususnya adalah makhluknya Allah. Nanti kecewa. Oh, dapat anak, punya anak, bahagia. Nanti kalau nggak punya anak, anaknya diambil Allah, sedih kita, betul nggak? Nah, jadi jangan diletakkan di situ kebahagiaan kita. Itu yang ada baru tingkatnya, levelnya kesenangan. Sesuatu yang menyenangkan belum tentu membahagiakan. Setuju Bu? Ya. Nah, jadi sesuatu yang menyenangkan belum tentu yang membahagiakan. Yang berikutnya, untuk menjadi nyaman itu juga ada ilmunya. Nah, ada banyak hal. Kiat-kiat ketika mau haji biar tidak antri dalam lift. Saya banyak menemukan kiat-kiat khusus. Tapi tidak saya buka di floor begini. Kalau ada yang japri atau ada apa itu saya berikan. Kalau tak saya berikan cuma nanti bubar jadinya. Karena nggak jadi sesuatu yang khusus tadi. Ya. Semua hajinya haji khusus, nanti nggak ada yang haji khusus akhirnya. Nah, semuanya sama, betul nggak Pak? Ya. Semua pandai, mana yang bodoh nggak ada. Nah, pandai semua kan nggak ada jadinya. Jadi itu ada ilmunya. Yang berikutnya, Ibu pengen khusus khotimah, Bapak Ibu? Ya. Untuk dapat khusus khotimah dan masuk surga juga butuh ilmu yang banyak. Ini ada pelatihannya, ada pengajiannya. Ya. Insya Allah tanggal 30 ya, kalau nanti Bapak Ibu ada di masjid, masjidnya tempat saya di WA di Jati, mana itu? Dekat Jalan Matas itu Jati apa Bu? Saya diminta di sana itu. Bukan. Karangjati ya, Masjid Karangjati. Sepertinya Masjid Karangjati. Tanggal 30 malam. Itu untuk pengajiannya saya beri materi tentang latihan husnul khotimah. Ini gimana? Nah, ini. Masjid Al-Ma'ruf Perum Jati Mas, Jati Sawit, Balai Catur Gamping Sleman. Ya, jadi untuk husnul khotimah itu perlu latihan. Gak bisa sembarangan husnul khotimah itu muncul tiba-tiba. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk menjadi haji yang mabrur juga ada ilmunya. Tidak ada sembarangan asal berangkat haji itu mesti mabrur, juga tidak. Nah, ini semuanya ada ilmunya. Makanya di bagian yang terakhir ini saya sebutkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini untuk mendapatkan ilmu itu semua harus dengan belajar. Maka tadi ada yang Ibu sampaikan, jangan sampai kita ini menjadi orang satu gampang kecewa. Jangan sampai menjadi mudah kecewa dan terkecewakan. Hidup itu sangat rugi dan sangat menjadi manusia paling menderita sedunia. Ketika kita menjadi manusia yang mudah kecewa dan terkecewakan, termasuk ketika kita itu ternyata daftar haji kita mundur, diundurkan. Karena itu semua adalah Allah yang memberikan sebuah peristiwa itu. Tidak mungkin peristiwa itu terjadi begitu saja, kan? Semua atas campur tangan Allah. Makanya dengan kita belajar nanti akan tahu ilmunya, ya, belajar
Jadi tidak harus kita instan untuk itu saja, enggak, ya. Maka ini harus belajar. Nah, sekarang ibu-ibu, apa dasar hukumnya kita itu kok wajib haji itu? Ada loh orang yang tidak pernah berpikir tentang ngan mau kaji aja enggak. Buatan tahu betul Bu? Banyak. Haji itu tidak pernah terpikir terbersih di dalam dirinya sama sekali. Apa sebabnya? Karena dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak punya ilmu. Kenapa nggak punya ilmu? Nggak tahu sinau, nggak tahu belum diajak sinau. Betul tidak? Ini masalah ini. Ya. Jadi persoalan itu jadinya kita melihat orang yang nggak mau haji karena dia merasa haji itu bukan bagian dari yang menjadi prioritas hidupnya. Padahal itu sebuah hukumnya wajib. Ini sih, apa dasar hukum ibadah haji itu? Nah, hukumnya ini wajib. Di sini ada penjelasannya Bapak Ibu di Quran surat Ali Imran ayatnya 97. Coba kita bisa perhatikan artinya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antara makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah ini kewajiban. Kewajiban itu wajibnya sekali. Kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi dalam pengertian di sini adalah ada pengertian yang mendasar ini, orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sanggup dalam perjalanannya ini, yaitu seseorang ini memprioritaskan diri dari agenda hidup dalam kehidupannya ini adalah memenuhi panggilan Allah. Karena apa? Ada suatu muncul kewajiban ini terhadap Allah. Dan ini kemampuan mengadakan perjalanan itulah yang kemudian diartikan sebagai istitoah. Maka Ustaz Afri tadi atau kita tadi kan menyampaikan pada Bapak Ibu, bagi calon jamaah haji yang ketika ingin masuk ke KBR Mutajam, salah satu syaratnya adalah bisa masuk ke kamar mandi dan keluar kamar mandi mandiri, walaupun sakit. Kalau cuma melaku nggak kuat tadi ya, nanti sangat mudah sekali. Mudah sekali apa? Kita bisa fasilitasi dengan kursi roda dan didorong. Padahal kursi roda dan dorongan itu kalau dorong mahal Bu. Pernah tahu informasinya berapa? Kita didorong di sana 400 real Bu. Banyak itu Bu. Jadi pada posisi orang yang haji tidak ataupun umroh ya, yang tidak bisa tawaf sa'i, posisi seperti itu, mendorongkan di sana itu dengan kursi rodanya di sana itu, posisinya bayarnya mahal. Jadi itulah di sini tidak bayar, kita sediakan kursi di sana Bapak Ibu. Tapi kalau mandiri kok tidak bisa, itu nanti kita tidak ada yang bisa sanggup melakukan itu karena membuat tidak bisa melayani jamaah dengan baik nanti, begitu. Nah, ibu-ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Artinya kita bagian dari alam. Ya, kita itu tidak dibutuhkan Allah. Gitu. Apanya? Kalau kita mau mengingkari, ya, karena tadi ada yang mengingkarinya, haji itu sudah semebar informasinya diberitakan berkali-kali. Kenapa ada haji itu antriannya panjang dan sebagainya, tapi dia tak pernah sedikit pun terbersit berpikir yang nonton nakal sedikit. Kok iso ya kok do antri haji tahun-tahunan puluhan tahun kok do gelem gitu. Mesti ada sesuatu. Ya, itu nggak pernah berpikir begitu. Dianggap aja biasa, mau Indonesia ini opeh. Nah, itu aja. Jadi kalau bagi orang yang berpikir mencari ilmu artinya, kok do gelem-gelem ngono ya. Antrine suwe, bayare larang, kowe belum tentu bisa mangkat. Karena lama, sekarang berapa tahun Pak? 25 tahun.
Nah kalau Leandri umur 50 ya nanti 75 tahun makan, kan gitu. Betul tidak? Nah, ini jadi sesuatu yang nggak pernah terpikir. Makanya ini Allah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan bagi orang yang mengingkari apa yang sudah disampaikan ini. Nah, terus yang berikutnya, Ibu dan Bapak, di dalam tafsir ini Ibnu Katsir menjelaskan, ini salah saya menyampaikannya, yang kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 97. Ini ada ayat lain lagi. Saya itu tadi harusnya menulisnya Ali Imran. Nah, ternyata ini menulisnya Al-Baqarah. Nah, itu gini. Nah, tadi 97 kan Ali Imran. Maka yang disampaikan Umar bin Khattab itu bahwa siapa yang mampu haji dan dia tidak berangkat haji, sama saja dia itu mau mati seperti matinya orang Yahudi gitu, atau matinya orang Nasrani gitu. Pripun matinya orang Yahudi Nasrani cuma bukan besok. Oh, tahu orang Yahudi. Nah, pakai ilmu lagi. Jadi mengerti itu belum tentu lihat langsung. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sama pinanggi Nabi Muhammad. Nah, itu pakai ilmu, tidak bisa kita asal. Ya. Makanya ini orang yang matinya Yahudi dan Nasrani, ini dalam pengertian yang dimaksud matinya ya su'ul khotimah, matinya bukan di jalan Allah. Nah, tok kaitannya hubungannya dengan mati. Hubungannya dengan mati apa, Bu? Nah, kira-kira apa? Kok haji, kok ini kemudian Umar bin Khattab menyampaikan bahwa ini kaitannya dengan kematian. Karena haji itu tidak lain latihan mati. Matinya husnul khotimah. Nah, Bapak Ibu, sampai siap cinta? Wah, nak ditakoni ngono ya. Siap lah siap kudu siap. Israel nak ngampiri lan kansen sih. Betul enggak Pak? Ya. Saya itu kemarin pada saat hari Jumat ya, hari Jumat itu pengajian di Gedung Kuning. Saya sedang menyampaikan begini ini, saya menyinggung salah seorang sahabat saya. Saya sehingga sahabat saya itu dosen di Gajah Mada. Saya menyampaikan begini, sahabat saya ini orangnya kan dia dokter, disiplin, orangnya soleh, tidak merokok. Tapi Allah berikan sebuah penyakit yang itu tidak ada dalam bentuknya itu indikasi faktor risiko itu, yaitu kanker paru dan stadiumnya 4D. 4 aja kayak 4D ya. Pangkat harus tambah 2 ya. Dokter dan sudah profesor. Nah kok jam seperti ini, jam 4, ternyata saya selesai menyampaikan pengajian bukan ya, innalillahi, meninggal tadi dimakamkan. Jadi alhamdulillah meninggalnya hari Jumat. Surga. Dan orangnya saya yakin ini dari dohir saya melihat itu orangnya santun, ya, tak pernah macam-macam, ibadahnya dalam bentuk ilmu agamanya baik, orangnya tidak neko-neko, sederhana sekali. Ya, ini putranya Profesor Ance Partadirja, dulu rektor UI, bisa UGM tapi rektor UI, dan jadi gedung namanya gedung Profesor Ance Partadirja. Ya. Dan beliau juga namanya pakai Partadirja. Dan namanya Ginus, ya, Profesor Dr. Ginus Partadirja. Sama-sama di bagian Faal, ilmu Faal, dokter UGM. Jadi ternyata orang itu dirasani belum tentu panjang umur, Bu. Bapak Ibu ketika sedang berbincang-bincang gini, terus membincangkan orang ini, terus tahu orangnya yang diramalkan muncul, panjang umur gitu ya. Kalau saya justru ini, waduh, Masya Allah, ternyata yang saya sebut namanya itu hari itu jam itu sakaratul maut. Betul ya? Nah, jadi dirasani itu tidak mesti membuat waktu keselak-selak. Ada toh? Ketika kita itu keselak-selak, waduh, dirasani kok
Kemudian yang kedua, kalau dirasani kok terus muncul, bukan mesti umurnya panjang, karena terbukti ternyata malah pas saat meninggalnya. Ya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya dan diterima segala amal solehnya. Nah ini kaitannya haji itu kok harus meninggal latihannya, karena memang haji itu meninggalkan segala-galanya, ya, meninggalkan segala-galanya. Nanti akan kita singgung gitu. Nah, Ibu, di sini rukun Islam itu ada 5. Sampun apa sahabat ya? Nah ini syahadat, Bapak Ibu sampun apal, gitu. Sholat, sampun nglampahi apa? Sampun genep gansal apa? Alhamdulillah. Sampun genep wekdalipun waktunya awal waktu. Ya kala-kala. Nah, isih kala-kala latihan awal waktu. Ya. Ini tadi kan jam jadwalnya itu kan setengah 4 ya. Setengah 4 tim itu sebenarnya baru setelah azan ya tadi itu. Azan asar 4 lebih 4 lebih 3 lebih itu 16. Begitu azan, di masjid kan ada waktu tunggu azan itu mah gitu. Saya sudah sampai masjid Timohor di situ. Rumah saya di Jalan Kalang KM 9 tuh. Jauh loh. Jadi posisinya itu sudah di situ. Saya jamaah di situ dulu. Ya, makanya sampai di sini tadi lebih 5 menit. Ya, alhamdulillah. Nah ini sholat itu kalau bisa Bapak Ibu latihan awal waktu. Yang kedua jangan sampai bolong itu kelewatan. Karena dengan Bapak Ibu itu waktu tunggu, ya, waktu tunggu itu sebetulnya waktu yang bagus untuk kita mempersiapkan diri lebih siap dengan kondisi haji yang nanti akan kita lakukan. Betul atau tidak Ibu? Jadi ibaratnya kalau besok mau ujian, itu ujiannya sudah diberitahu lama waktunya. Nah, wis siap-siap. Ini biasanya kesuwen ki ya cocok malah gampang ki sesuatu harus sudah lesinau kan ya teman-teman. The power of vocabulary. Ini banyak yang salah menangkap ya. Bapak Ibu dikasih umur panjang. Coba kalau kita perhatikan, yang diberi umur yang panjang kalau diberitahu kira-kira lebih leluasa untuk mempersiapkan kematian atau justru sampai naik diri? Sampai naik diri. Coba ibu bapak diberitahu besok pagi mati, jadwalmu esok-esok jam semene. Pasti sekarang tidak ada yang keluar rumah nonton dongo, ngaji, sholat, ya betul nggak? Nah, ini. Jadi ibu dan bapak, namanya orang itu justru ketika kita diberi keleluasaan, longgar waktunya, kesempatan latihan lebih panjang, lebih siap. Makanya kita manfaatkan di situ. Jangan kita malah ngelopro ya. Yang berikutnya zakat. Ibu-ibu semuanya insya Allah sampun zakat. Bahkan tidak hanya zakat fitrah, ya. Zakat mal, ada yang zakat profesi dan seterusnya. Nah ini hanya kurang haji saja. Insya Allah. Ada yang sudah haji belum? Belum ya? Sudah Pak ya? Nah ini haji yang berikutnya haji bonus. Kenapa? Yang lain belum tentu bisa berangkat. Betul nggak Pak? Karena kesempatannya belum tentu dapat ya. Kesempatannya belum tentu dapat karena antriannya tadi yang panjang tadi. Nah sekarang kaitannya yang berikutnya adalah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang Bapak Ibu harus persiapkan ini yang paling mendasar Bapak Ibu. Ya, iman. Orang untuk haji itu agar kita siap dan kesiapannya itu untuk tambah semangat menunggu yang tidak jelas Pak. Saja ini waktunya jelas nggak tuh? Waktunya jelas nggak Bu? Kalau saya ini mau ngomong waktunya nggak jelas itu saja ini jelas atau enggak? Jelas nggak Pak? Waktu Bapak Ibu sekarang ini kan di daftar 2021 insya Allah gitu ya. Itu waktu yang jelas atau nggak jelas? Waktunya jelas? Nggak jelas. Bingung Pak? Gini ya Pak Ibu. Maka saya tadi meragukan sebuah kejelasan itu
ya aku bener di data di 20.021 itu sesuatu yang waktu tertulisnya jelas, tapi nggak jelasnya itu kita bisa berangkat atau tidak itu. Saya tadi mak jegagi gitu, nggak jelasnya di situ itu. Kita sudah didaftar, diagendakan, tapi kalau Allah belum izinkan, ya berarti belum jelas tadi. Maka saya sebut saja menanti yang belum jelas. Padahal itu sudah jelas. Bapak Ibu mau meninggal nggak nanti? Bapak Ibu itu mau meninggal enggak? Sudah jelas loh ini kepastian meninggalnya. Belum nafsin dari kotul maut ini. Ya, kita hidup itu kan berarti bernyawa ya. Pasti akan mati, pasti itu matinya. Cuma yang nggak jelas itu waktu matinya kapan? Nggak jelas kok. Kita nggak tahu. Nah sekarang karena nggak jelas itu maka kita harus siap-siap. Nah selalu siap. Makanya tadi Ustaz Agus Bitono yang di daftar nanti kalau ada yang di cadangan itu siap berangkat, siap orang kan gitu. Sama dalam bentuknya. Aku ngomongin mati atau sesuk urip, aku tetap siap. Betul nggak? Mempersiapkan. Karena siap nggak siap pasti nanti akan terjadi. Betul nggak? Nah, kalau terjadi berangkat ya insya Allah berangkat sudah siap. Kalau nggak siap orang kecewa. Jadi orang beliau itu larang. Betul atau tidak? Penyakit yang paling tidak mudah itu orang beliau. Ya, makanya untuk supaya kita aman semua ini iman ini yang harus kita patuhi untuk kita bisa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kitab suci, iman kepada Rasul, iman. Wah, tinggal imannya hilang ini hurufnya rampung nih sih. Kok Pak Jegani, oh tulisnya keturunan ini. Iman kali apa Bu? Hari akhir. Yang berikut yang terakhir kotor dan kotor. Oh, hari itu kan ngantuk. Wah, baru sadar dulu kok yang 5. Dan tadi saya punya kayaknya 6 kok ternyata cuma 5. Mohon maaf Ibu. 5 aja kurang genap. Kepada nopo gitu. Ya, baik itu karena ngantuk itu. Ngebut. Jadi harus 6-nya itu dalam bentuknya semuanya harus beriman. Nah, cuma masalahnya iman kepada Allah saja kita itu kadang naik, kadang turun, kadang hilang. Iya betul. Nah, coba kita bisa lihat di sini. Apa sebabnya? Karena haji itu kaitannya dengan ini ya, rukun Islam dan rukun imannya tadi. Hal itu diletakkan pada rukun yang kelima untuk haji itu, rukun Islam yang kelima. Nah, di sini esensinya ibadah haji itu bukti adanya kita tawakal, berserah diri kita kepada Allah sebagai hamba Allah dan mempersiapkan diri untuk apa Bu? Kembali kepada Allah. Jani-jani filosofinya begitu. Haji itu panggilan Allah, maka kita memenuhi panggilannya. Panggilan itu makanya Ibu tadi sudah tabiah ya. Nah, baik Allahumma la baik. Nah, ini aku datang memenuhi panggilanmu. Nih, datang memenuhi panggilanmu ini dalam bentuknya adalah mendatangi Allah. Dan mendatanginya Allah ini adalah dengan penuh kepasrahan. Semuanya kuserahkan pada Allah. Anakku sing cilik tak serahke Allah. Bisnisku tak serahke Allah. Apapun yang harta yang lain saya serahkan Allah. Sonate atau niku pasrah kali Allah. Bareng macam-macam. Pasrah dengan Allah itu nanti yang Allah kirimkan untuk menolong kita banyak tangan-tangannya Bapak Ibu. Ya. Ini contoh ya, paling gampang. Saya dulu waktu haji itu anak saya baru 2 tahun aja masih kurang genep. Itu masih ASI Bu. Dan itu istri saya yang berdoa. Saya nggak doa untuk itu. Istri saya yang paling banyak doa untuk itu. Istri saya berdoanya gitu.
ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk bisa berangkat haji ini, yang untuk bisa memelihara anak saya saat saya tinggal. Ya. Ini dalam bentuknya kan nggak gampang ini. Saya punya orang tua dan punya mertua, semuanya masih sibuk. Sibuk itu ya masih kemana-mana gitu. Dan namanya di TV putu kan belum tentu bisa loh. Maka harus ada paling tidak yang mengasuh, saya ngokoi. Dan kok ternyata selang waktu yang ada itu, ternyata ada datang seorang yang datang ke rumah malam-malam itu. Ya. Ini orang dari Kebumen. Ternyata dia dengar dari siapa, yang dari temannya itu nggak tahu kok, bisa sampai akhirnya datang. Terus akhirnya dia mau untuk jadi membantu di rumah kami. Padahal selama hidup saya ini dengan istri tidak pernah pakai pembantu. Nah, terus akhirnya ada itu untuk persiapan. Dan itu pada saat 2 bulan sebelum mau berangkat haji. Nah, karena doanya tadi apa Bu? Doanya minta untuk saat ditinggalkan anak ini ada yang merawat, kan gitu. Nah ternyata begitu pulang haji, ya berangkat November, pulang Desember waktu itu. Nah ternyata tanggal 5 pulang, tanggal 10 pembantu pulang karena kontraknya selesai. Dia dan baik-baik saja pulangnya, bukan karena marah. Bukan ya lebaran dia mesti datang. Artinya ini tangan-tangan Allah itu tadi, betul nggak? Karena tugasnya sudah selesai. Apa tadi saat ditinggalkan? Makanya Bapak Ibu kalau berdoa hati-hati. Berdoa itu nanti akan dikabulkan, ya dikabulkan sesuai yang Bapak Ibu minta. Makanya sebanyak mungkin mintanya. Nah, tadi istri saya mintanya cuma untuk ditinggalkan itu. Nah, makanya ya sudah cukup. Begitu tanggal 5, tanggal 10 minta izin pulang selamanya itu. Nah, makanya ini salah satunya kita itu mempersiapkan menghadap Allah di Baitullah, ya. Yang berikutnya untuk supaya nanti mempersiapkan diri ketika kita harus kembali menghadap Allah, betul nggak? Nah, dengan demikian posisi haji ini sebetulnya adalah posisi orang yang dirinya sudah memiliki ketauhidan yang tinggi, karena itu sudah puncaknya rukun Islam, menjadi muslim yang sudah puncaknya. Dan orang yang sudah puncaknya inilah dia hidupnya bahagia. Jadi orang haji itu kalau hajinya mabrur pasti bahagia. Ning nak hajinya mabrur onone ming susah, onone ming gresulo, onone ming gelo. Itu kelihatan. Jadi hidupnya bahagia. Bahagia itu akan dilihat dari hartanya. Jangan salah melihat orang yang hartanya banyak belum tentu bahagia loh Pak. Ya betul Pak. Hatinya dan perilakunya itu membahagiakan, ya, membahagiakan dirinya dan membahagiakan orang lain nanti. Nah sekarang ini benar Bapak, tadi kaitannya dengan kita supaya semangat, ya, semangat dalam bentuk menanti haji kita itu, maka kita harus memahami makna talbiyah tadi, ya, makna talbiyah. Apa yang harus kita maknainya? Yang pertama di sini kita bacaannya tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Diulangi lagi, aku ini kepotong nih, namanya dari RCD-nya ini. Datang memenuhi panggilanmu, diulang lagi, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini yang penting di sini. Jadi kalau saya itu datang menghadap Allah dalam bentuk ibadah haji itu, kedatangan saya ke sana itu karena panggilan Allah. Jadi kalau di tahun 2020 saya belum ke sana itu memang karena belum antriannya dipanggil Allah. Betul atau tidak? Jadi panggilan Allah itu tepat waktunya. Pasti nanti akan tepat sesuai dengan panggilannya. Jadi kalau saya tertulis di 2021, insya Allah Allah tepat sekali untuk nanti kita didatangkan, dihadirkan oleh Allah ke sana, dimampukan ke sana itu dalam bentuknya sesuai
waktu yang tepat bagi kita semuanya, ya. Jadi tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya, ya. Ketika kok tadinya kok aku 2020 kok jadi mundur, tidak ada salahnya, ya. Ibu dan bapak sekalian, orang lulus sekolah sesuai waktunya, misalnya 4 tahun gitu ya, 4 tahun. Ada yang lulus 4 tahun, ada yang lulus 4,5 tahun, ada yang lulus 5 tahun, ada yang lulus 6 tahun. Pertanyaan saya, Bu, yang paling baik itu apakah orang lulus yang 4 tahun mesti nasibnya lebih baik? Belum. Apakah yang lulus 6 tahun nasibnya lebih buruk dari yang 4 tahun setengah? Belum tentu. Kualitasnya, apakah yang 4 tahun mesti kualitasnya lebih baik dari yang 5 tahun, 6 tahun? Betul nggak? Itu semua orang yang rampung sekolahnya ini dalam posisinya yang terbaik untuk masing-masing. Tapi masing-masing terbaiknya itu belum tentu baik untuk orang lain. Betul atau tidak? Yang besok itu berangkat tahun 2020 itu terbaik bagi yang berangkat. Yang kita terbaiknya 2021, yaitu kita di 2021 itu. Kok emang diri nanti mundur 2022? Ya nggak apa-apa, mundur 2022. Kan gitu. Sama, ini ada salah satu teman ya, dosen. Istrinya mau umroh ya sama suaminya di Januari kemarin ini, tanggal 14 kemarin. Tapi kemudian suaminya bilang, Bu, kok rasa banget sih, iya aku Januari itu S3 aku dirampung dan untuk Januari ini kok gue rasa banget sih ya. Nah akhirnya nggak berangkat karena supaya persiapan ini. Ini berarti yang sudah terdaftar dan sudah mau berangkat itu sudah tinggal ngambil koper Pak ini. Ya dalam posisinya ditunda sik rapopo. Kenapa? Belum aku terbaik. Walaupun sudah terdaftar, untung tiketnya belum dibelikan. Betul nggak? Nah, kalau tiket dibelikan itu kan nanti ada kerugian karena sudah terbelikan. Jadi masih ada sepalang waktunya. Nah, di sini Ibu dan Bapak, tidak ada sekutu bagimu, berarti hati-hati dalam hal kita sering kadang menyekutukan Allah. Nanti bukan ibu-ibu merasa sadar bahwa ini sebenarnya saya menyekutukan Allah. Wonten yang kalian menyadari betul. Padahal ini kita haji itu nanti jangan sampai ada sedikit pun saya menyekutukan Allah. Nopo misalnya Bapak Ibu, perilaku nopo sing menyebabkan kita ini ternyata menyekutukan Allah. Apa kira-kira? Ada nggak Bu? Pernah terbersit nggak? Nopo Pak? Kecewa. Kecewa apa Pak? Kecewa dalam hal nopo? Gimana? Harapannya nggak pas. Harapannya nggak pas. Kalau kecewa ini belum sampai kepada unsur musyrik itu, enggak, belum sampai ke sana. Kalau kecewa itu hanya dirinya belum mengimani secara baik tentang apa yang namanya takdir Allah. Peristiwa itu kan takdir Allah, ya, qadarullah. Maka kalau tadi saya sebutkan, kadang kita berperilaku, berucap itu seringkali tidak kita sadari kita ini ternyata menyekutukan Allah. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak, nanti buatan ngendika aku ini nak turu ya lampu mati, nak mati aku iso turu. Nanti buatan ngendika ngoten, sing model ngoten iki. Aku ini nak lampu dipateni iso turu. Rambutku jumurut, nak rambut aku iso turu. Mengatakan aku ki sudah menonjolkan diri dalam bentuk kesombongan. Aku ki berarti kan membuat suatu statement kepastian eksak ini. Aku ki kalau tidur harus lampu mati. Nah, ada satu keharusan kepastian bahwa dengan dimatikan lampu aku bisa turu, saya bisa tidur. Itu artinya saya sudah bermain-main, kata kalimat yang saya sampaikan ini masuk wilayah kemusyrikan. Lu kok bisa musyrik? Ribut sebagainya.
Sing marai iso turu ki sapa? Apa lampu? Lampu mati jadi kowe iso turu. Lha kan betul. Yang bisa kita tidur dan ditidurkan itu yang menidurkan Allah ya. Kok iso-isone aku ki gawe hukum dengan menyatakan sebenar-benarnya nak lampune mati aku ora iso turu. Wah aku ki nak melek iso nak aku ngombe kopi. Nak ngopi ki ora iso mikir ya. Kopi dadi penentu memikirkan kemampuan orang itu berpikir ide-ide muncul. Sombong mboten niku. Laras mboten. Kalimat ini banyak toh sering diucapkan orang. Wah, mungkin anak merokok ideku ora muncul ya. Waduh. Ini sombong banget ini. Dan musik ini. Loh kok bisa musik? Menghilangkan eksistensi kapasitas Allah sebagai di sini nih. Sesungguhnya segala kekuasaan adalah milikmu. Tuh, kekuasaan apa? Kapasitas kemampuan orang bisa berpikir, bisa memiliki apa ini? Nikmat. Bahwa orang itu bisa nikmat tidur, bisa tidur. Itu karena Allah, bukan karena macam-macam. Bapak Ibu kembali ke perspektif hidup kita. Wonten ingkang kagungan bayi betul. Sing sakniki kagungan bayi, tentu nama cucu, wonten nggih? Ibu pensani. Kalau bayi tidur itu lampunya dimatikan, bayinya bangun betul? Betul. Sakniki lampunya murub, nggih tidur kan? Nak umpamane do ribut, dhewe nggih tetep tidur kan? Lingkungan kanan kiri macam jumpa pintu jeblek, ya mingkalin kaget terus tidur lagi kan? Karena itu betul. Nah kok awake dhewe sombong. Aku ki nak ora dipateni lampune, ora iso turu, ra kelingan dek bayi. Nggih betul. Kan itu memang dodone awake dhewe. Betul enggak? Justifikasi, melakukan pembenaran. Yang itu sebetulnya saya sudah membuat garis ini. Nak lampu mati aku satu, berarti nak aku rano lampu ini jadi membuat sugesti yang salah, betul atau tidak? Wah mungkin ada masuk kita kali rumangan, wah itu juga sama. Kata-kata sombong ini, kata-kata musyrik. Hati-hati di sini. Jadi kalau kemudian ini kalimat Bapak Ibu sampaikan di tanah suci, kabul ini. Bapak Ibu menyampaikan. Alhamdulillah, kong iki carane reso mangan tenan. Beda tenan karo ini Indonesia piye. Oh, tenan reso mangan. Hati-hati ucapan ini. Allah kes itu. Hati-hati. Karena kita ini sudah mengatakan ini. Lah, syarikalah. Tidak ada sekutu bagimu. Lah kok aku ingin bisa menyekutukan Allah dengan saya kuasa ucapanmu ya kedaden tenan. Itu Bapak Ibu hati-hati sekali. Apalagi sudah kita tertulis namanya calon haji tahun 2021. Bapak Ibu itu apapun perilakunya, ini langsung naik ke langit Bu. Ucapannya naik ke langit, langsung ngomong tidak terhingga. Maka hati-hati doanya, ucapannya itu linear. Ya. Makanya kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini juga latihan lagi Bu. Segala puji bagi Allah. Nah, dalam rangka meningkatkan menanti ini dengan kebahagiaan, tidak menanti dengan kesusahan, maka jangan pernah susah kalau ada orang lain tidak ngalem, tidak memuji kita. Betul nggak? Kata tuh saya pengen dialem. Kaya tek cilik riyen dibombong ngono. Nah, ini. Apa yang harus dilakukan agar tetap semangat menanti antrian ibadah haji? Nah, passwordnya nih Om. Password itu apa? Kata kunci. Nah, yang untuk buka pinnya, pin. Password bisa istiqomah. Yang pertama memahami dan mengamalkan intisari syahadat Bu. Ini. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah ini adalah untuk hidupku dan
kalimat ini pula untuk matiku. Betul atau tidak, Bu? Ya. Matilah kita dalam keadaan tetap Islam, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Betul ya?